Alkitabu kitab asamino yang ke-8 min rubu'il adati dari 1/4 yang menjelaskan kebiasaan. Baik, makasih dari ya. Sudah direspon supaya lebih tenang. Dari 1/4-nya kitab yang menjelaskan kebiasaan min kutubi Ihya Ulumuddin daripada kitab-kitab yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Dari judulnya aja udah ngeri ya, Imam Ghazali itu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Jadi agama Islam itu di zaman Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu sudah dianggap mati. Sehingga Imam Ghazali dihidupkan kembali. Ini jalan dengan keterangan hadis Kanjeng Nabi, khairul qurun qarni. Generasiku kata Kanjeng Nabi, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalun. Jadi semakin jauh umat dari Kanjeng Nabi yang lahir, maka semakin jelas sebetulnya sudah diponis oleh Kanjeng Nabi ya, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Keterangan dikatakan al khairu fil atik fis salaf, kebaikan semuanya ada di orang-orang terdahulu begitu. Sering kita katakan ulama dulu tuh hebat-hebat, ya, iya memang semakin dekat kepada Kanjeng Nabi ya semakin hebat dalam dunia adab, dalam segi ilmu begitu ya. Kalau kemodernan beda lagi ya bahasannya. Nah, alhamdulillah pembukaannya, alhamdulillah adapun segala puji itu lillahi tetap bagi Allah. Sekali lagi suara nggak jelas atau kecepatan bisa di komen ya. Alhamdulillah adapun segala puji itu lillahi tetap bagi Allah allazi rupanya zat ahroko yang membakar siapa Allah quluba auliyaihi kepada hati-hati kekasihnya Allah, kepada hati para kekasih Allah binari mahabbati dibakar dengan api cintanya Allah. Keren. Pembukaannya aja udah keren Imam Ghazali. Ini bisa jadi referensi buat pidato ya. Yang suka pidato biar gak itu-itu aja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh atau wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, ya bisa ini jadi referensi. Setiap kitab pembukaannya Ihya Ulumuddin itu bisa jadi referensi pidato. Enak kedengarannya, juga unik, jarang dan berkelas tentunya. Alhamdulillahilladzi ahraqa quluba auliyaihi binari mahabbatih washtaraqa himamahum wa arwahahum bisyauqi ila liqaihi wa musyahadatihi wa waqafa absarahum wa basairahum ala mulahadati jamali hadratih. Keren. Binari mahabbatih dengan api cintanya Allah, wastaroko dan menjadikan budak atau memperbudak siapa Allah, memperbudak siapa Allah himamahum kepada tujuannya auliyaihim, kepada tujuannya auliyaihim wa arwahihim wa arwahahum wa arwahum dan kepada ruhnya auliyaihim diperbudak disyauki dengan rasa rindu ila liqaihi kepada bertemu Allah, ila liqaihi kepada bertemu Allah. Host kalau bisa sambil kursornya tapi ngelogat juga ya. Gimana caranya? Minimal itu aja deh. Kursornya di baris anu begitu, di baris yang sedang dibaca begitu. Jalan nggak kursornya? Nggak, kalau nggak berpindah juga biar ini, biar bisa ngelogat juga dia di baris yang sedang dibaca aja begitu. Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, paling kanan, nah gitu aja ya. Kursornya bisa selain putih. Kalau lebih enak apa-apa. Udah nanti aja deh ya buat selanjutnya. Jadi biar bisa ngelogat juga hostnya, minimal pindahinnya pas baris yang sedang dibaca aja gitu. Selanjutnya wawaqafa dan memberhentikan siapa Allah, ya nggak apa-apa. Wawaqafa dan memberhentikan siapa Allah absarahum kepada mata lahirnya
auliyaihi, mata lahirnya auliyaihi, wa basairohum, dan kepada hatinya auliyaihi. Absar itu mata lahir, mata yang untuk melihat ini. Basair itu ya mata hati. Absar dari basor, basair itu dari basiroh ya. Alamulah hadrati jamali hadratihi, atas keindahan zatnya Allah, atas melihat keindahan zatnya Allah yang la kaifa wala aina, tidak bagaimana, tidak di mana, hanya bisa diketahui ya, dengan mata hati oleh kekasih Allah atau nanti di akhirat. Jadi kalau digabungkan begini, segala puji bagi Allah yang telah membakar hati kekasihnya Allah dengan api cintanya Allah. Dan segala puji bagi Allah yang telah memperbudak tujuannya kekasih Allah dan ruhnya kekasih Allah dengan rasa rindu bertemu dengannya dan menyaksikannya. Dan memberhentikan mata lahir dan mata batinnya atas melihat keindahan hadiratnya Allah, zatnya Allah, hatta asbahu, sehingga menjadi siapa auliyaihi min tanasumi rauhil wisali, dari sepoi-sepoi enaknya bertemu Allah, sepoi-sepoi enaknya bertemu Allah, itu sakro orang yang mabuk ya, mabuk cinta ya, berat. Itu sakro orang yang mabuk, jamak sakron. Wa asbah, di apa kulubuhum, hatinya auliyaihi, menjadi apa kulubuhum, hati-hatinya auliyaihi, min mulahadati subuhatil jamak jalali, dari melihat maha sucinya sifat agungnya Allah, maha sucinya sifat agungnya Allah, itu walihatan. Asbahat itu walihatan yang hina, itu walihatan yang hina, hayro lagi bingung ya, saking agungnya mereka hatinya jadi bingung. Falam yarawu, maka tidak bisa melihat siapa auliyaihi fil kaunaini, dalam dua alam dunia akhirat, fil kaunaini, dalam dua alam dunia akhirat, syai'an, kepada sesuatu, siwahu, yang selain Allah. Jadi para kekasih Allah itu tidak bisa melihat di dunia dan akhirat kepada sesuatu selain Allah. Walam yadhkuru, dan tidak bisa ingat siapa auliyaihi fid daraini, di dua tempat dunia akhirat sama, tidak bisa ingat illa iyahu, kecuali kepada Allah. Insanahat, jika baru datang, insanahat, jika baru datang, li absorihim, kepada penglihatannya auliyaihi, apa suratun, suatu gambar, suatu bentuk, abarat, maka lewat, ilal musawwir, kepada zat yang membuat rupa, menggambar, zat yang menggambar ya Allah, musawwir ayat Allah. Apa yang lewat? Basairuhum, mata hatinya auliyaihi. Apa basairuhum? Mata hatinya auliyaihi. Kursornya host di baris keempat, bentar lagi baris kelima. Ini luar biasa. Jadi kekasih Allah itu tadi tidak bisa melihat kecuali selain Allah, dan tidak ingat di dunia akhirat kecuali hanya kepada Allah. Jika mereka melihat suatu bentuk, maka mata hatinya langsung melihat zat yang beri bentuk itu, musawwir. Jadi ketika lihat suatu hewan yang indah, pemandangan indah, langsung ingatnya kepada musawwirnya. Sehingga dikatakan kalau lagu Pelangi itu, pelukismu agung, siap gerangan, gitu ya. Jadi kan melihat pelangi yang indah, itu langsung ingat musawwirnya, ya. Langsung ingat pembuatnya. Jadi lagu Pelangi itu luar biasa. Mungkin penciptanya bisa jadi waliullah. Penciptanya bisa jadi kekasih Allah ya. Sehingga pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau yang biru,
pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, ini sama. Insana hatli absorihim suratun abarat ilal musawwiri basairu. Ketika suatu gambar mereka lihat, maka dia langsung teringat penciptanya. Ini begitu. Wa in qaraat, dan jika mengetuk. Wa in qaraat, dan jika mengetuk asma'ahum kepada pendengarnya auliyaihim, kepada pendengarnya auliya'ihi apa nagomatun lagu-lagu, apa nagomatun lagu-lagu atau suara indah, sabakot maka lewat ilal mahbubi kepada zat yang dicintai, apa saroiruhum hatinya auliyaihim. Ya, kalau dengar suara merdu itu langsung ingat kekasihnya, ya Allah di sini ya. Mahbub di sini, kekasih di sini Allah. Nanti ada pembahasannya ya, yang mengarahkan lirik lagu itu jangan kepada ajnabiyah, jangan kepada wanita yang belum halal ya. Itu nantinya diarahkan kepada Allah begitu. Jadi ketika dengar lagu itu dia ingatnya bukan ke kekasih tapi ke Allah. Nanti ada pembahasannya. Wa in waroda, dan jika datang alaihim atas auliya'ihi utun suara muz'ijun yang merubah keadaan, muz'ijun yang merubah keadaan, au muqallikun atau yang menggetarkan, au muqallikun atau yang menggetarkan, au mutribun atau yang membuat bahagia, au mutribun atau yang membuat bahagia, au muhzinun atau yang membuat sedih ya. Jadi lagunya membuat lagu sedih, lagu seneng, lagu ngebeat begitu ya. Suara ngebeat, suara sedih, au mubhijun atau membuat bagus, membuat enak, bahjah ya. Au musyawikun atau membuat rindu, au muhayyijun atau yang menggerakkan hati, lam yakun maka tidak ada apa inzi'ajuhum berubah hatinya auliyaihim, berubah hatinya auliyaihim, tidak ada itu ilaihi melainkan kepada Allah. Walat torbuhum, dan tidak bahagianya auliyaihim, bahagianya auliyaihim itu illa bihi kecuali dengan Allah. Wala qalaquhum, dan tidak ada apa bergetarnya auliyaihim, apa qalaquhum bergetarnya auliyaihim itu illa alaihi melainkan atas Allah. Wala huznuhum, dan tidak pula sedihnya auliyaihim illa fihi itu kecuali dalam Allah. Bahasa tasawuf. Wala syauquhum, dan tidak pula rindunya auliyaihim itu illa lama kecuali kepada nikmat ladaihi yang ada pada Allah. Illa ilama kecuali kepada perkara atau nikmat ladaihi yang ada pada Allah. Walam bisa'uhum, dan tidak pula bangkitnya auliyaihim itu ilalahu kecuali karena Allah. Wala taradduduhum, dan tidak pula mondar-mandir hatinya si auliyaihim illa hawa laihi, itu illa hawa lihi melainkan di sekitar rahmatnya Allah, di sekitar rahmatnya Allah. Faminhu, maka itu dari Allah, sima'uhum adapun bisa mendengarnya auliyaihim, wa ilaihi, dan itu hanya kepada Allah, istima'uhum adapun mendengarnya auliyaihim, istima'uhum adapun mendengarnya auliyaihim. Faqad akfala, maka benar-benar telah mengunci siapa Allah. Faqad akfala, kursornya. Faqad akfala, maka benar-benar telah mengunci siapa Allah. Bawahnya lagi. 3 dari bawah. Waqad akfala, dan benar-benar telah mengunci siapa Allah an ghairihi dari selain Allah, absarahum kepada matanya auliyaihim, wa asma'um, dan kepada pendengarannya auliyaihim.
Jadi sudah Allah kunci penglihatan dan pendengarannya kekasih Allah. Yang sering kita dengar riwayatnya Buya Dimyati Cidahu itu Banten, tong loba deuleu, tong loba denge, karena penglihatan dan pendengarannya para kekasih Allah ya sudah hanya kepada Allah. Jadi erat hubungannya ya musiknya di sini, karena tadi itu tidak ada suara yang bagus, ingatnya hanya kepada Allah. Tidak ada gambar yang bagus, ingatnya hanya kepada Allah gitu ya. Jadi erat hubungannya nanti. Kemudian ulaika, adapun mereka itu auliyaihi, itu para kekasih Allah, itu alladzina orang-orang istofa yang memilih siapa Allah. Istofa yang memilih siapa Allah. Jadi mustofa itu isim maf'ulnya ya. Orang yang di salah satu nama kanjeng Nabi Mustafa, orang yang dipilih, mukhtar, sinonim. Istofa yang memilih kepada alladzina siapa Allah, Allah li wilayatihi, untuk menjadi kekasih Allah. Wastakhlasa, dan menyelir, sama memilih, menyelir siapa Allah kepada awliyaihi min baini asfiyaihi, di antara kekasihnya Allah, wa khosatihi, dan orang-orang khususnya Allah. Jadi orang-orang yang seperti tadi di atas itu best of the bestnya wali ya. Karena wastakhlashahum min baini asfiyaihi wa khosatihi. Wassalatu, dan adapun salawat, rahmatalim, wassalamu, itu ala Muhammadin, semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, mana tadi? Al-mab'uthi, yang diutus, birisalatihi, dengan menjadi utusnya Allah atau membawa risalahnya Allah. Wa ala alihi, dan semoga atas keluarga kanjeng Nabi, wa ashabihi, dan para sahabat kanjeng Nabi, aimatil haqi, yang menjadi pemimpin kebenaran, wa qodatihi, penuntun hak, wa qodatihi, dan penuntun hak, wasallim katsiro. Wassalam boleh, wassalam berarti fi'il madi, wassalam, dan semoga memberi salam siapa Allah, katsiran, dengan banyak, ayat alaihi. Wasallim berarti fi'il amr. Amma ba'du, boleh dua ya, karena awalnya juga mubtada, wassalatu. Kalau sebelumnya fi'il madi ya seragamkan munasabah. Pun setelah bismillah, alhamdulillah, sholawat salam, fa inna quluba, maka sungguhnya hati, wasarairo, dan rahasia hati, itu khazainul asrori, menjadi gedung-gedungnya rahasia Allah, wa ma'adinul jawahiri, dan apa istilahnya, sumbernya ilmu yang diserupakan mutiara. Wa ma'adinul jawahiri, dan sumbernya ilmu-ilmu yang diserupakan mutiara. Wa qad tuwiyat, dan telah disimpan, fiha, di dalam kulub. Wa qad tuwiyat, dan benar-benar telah disimpan, fiha, di dalam kulub. Apa jawahiruha, mutiaranya kulub. Apa jawahiruha, mutiaranya kulub, kama tuwiyat, sebagaimana tersimpan apa annaru, api, sebagaimana tersimpan apa annaru, api, hadidi, di dalam besi, fil hadidi, di dalam besi, wal hajari, dan batu, wal hajari, dan batu. Wa ukhfiyat, dan disamarkan apa tadi, dan disamarkan apa jawahiruha. Nah gitu enak ya, biar gak capek, bisa ngelogat ya, gitu aja, paling distabiloin satu kata di baris itu aja begitu. Jadi bisa ngelogat juga hostnya ya. Dah. Wa ukhfiyat, dan disamarkan apa jawahiruha tadi, kama, sebagaimana tersimpan, boleh, sebagaimana apal ma'u, air, tahta turabi, di bawah tanah, wal madari, dan cadas, wal madari, dan cadas.
Wal sabila dan tidak ada jalan mawujud ilastisaroti khofayaha kepada menarik samarnya jawahiruha atau samarnya kulub, kepada menarik samarnya kulub illa biqawadihi samai, kecuali dengan pemantik pendengaran, kecuali dengan pemantik pendengaran. Pemantik itu tahu gak ya, kayak korek itu pemantik ya, kayak korek itu ya, gimana ya, paham ya? Kayak korek itu nih, korek nih, kowadih samanya, pemantik gitu ya. Jadi nanti saya jelaskan. Biqawadihi samai, kecuali dengan pemantik pendengaran, wala manfada dan tidak ada jalan tembus itu mawujud ilal qulubi kepada hati illa min dihlijil asma'i, kecuali dengan tempat masuk dari pendengaran, kecuali dengan tempat masuk dari pendengaran. Fan nagomatu, maka adapun lagu-lagu al mauzunatu yang tersusun, ya maksudnya ada nadanya begitu. Al mauzunatu yang tersusun, yang beraturan, al mustaladzatu yang dianggap enak, lezat, itu tukhriju bisa mengeluarkan apa nagomat, bisa mengeluarkan makna jawahir fiha yang ada dalam kulub, watudhiru dan bisa menjelaskan apa nagomat, bisa menjelaskan apa nagomat mahasinaha kepada kebaikannya kulub, wa masa wiyaha dan kepada kejelekannya kulub, wa masa wiyaha dan kepada kejelekannya kulub, wa adharat dan bisa menjelaskan, fala yadharu ya, tadhiru au masawiyaha, fala yadharu maka tidak menjadi jelas minal qalbi dari hati, inda tahriki ketika digerakkan, inda tahriki ketika apa sama kecuali perkara yahwi yang mengandung apa qalbi kepada ma kamala yashrahu, sebagaimana tidak meresap al ina'u wadah illa bima, kecuali dengan air. Bimanya di sini isinya air, perkara isinya air. Fihi yang ada di dalam ina, kan yang meresap netes dari ember itu ya kecuali yang ada di dalamnya ya airnya begitu. Nanti saya jelaskan. Maka adapun mendengar lil qalbi bagi hati itu mahakun, alat untuk menjelaskan, sodikun yang jujur, mahakun itu alat menjelaskan, sodikun yang jujur, wami yarun dan alat mengukur, alat ukur, natikun yang bisa berucap atau menunjukkan boleh. Natikun yang bisa berucap. Fala yasilu maka tidak sampai apa nafsu samai, zatnya pendengaran, ilaihi kepada qalbu, ilaihi kepada qalbu, illa waqad taharraka, kecuali halnya telah bergerak fihi di dalam qalbu apa ma perkara huwa yang adapun ma al-ghalibu perkara yang dominan, itu al-ghalibu perkara yang dominan di atas kolbu, alaihi atas kolbu. Baik, penjelasannya pelan-pelan dari mulai amma ba'du ya.
bahwa sesungguhnya hati itu adalah gedungnya rahasia Allah, ya. Dan sumbernya mutiara ilmu, ya. Yang mana mutiara tersebut itu disimpan, diselipkan dalam hati sebagaimana api terselip dalam besi dan batu. Sekali lagi, bahwa hati kita itu, hati manusia itu menjadi gedung dan sumbernya ilmu-ilmu Allah yang diserupakan mutiara, yang mana mutiara tersebut tersimpan dalam hati sebagaimana api tersimpan dalam besi dan batu. Kita tahu ya, korek api ini ya. Korek api ini kan mengandung api ya. Meskipun nggak ada bensinnya ya, meskipun nggak ada bensinnya. Atau contoh yang paling mudah ketika survive hiking, naik gunung ya, kita bikin api itu kan menggosok-gosokkan batu ya. Nah, itu ada api terkandung dalam batu yang bisa keluar ketika digerakkan, ketika digosokkan. Maka rahasia hati itu yang terkandung dalam hati itu bisa keluar sebagaimana bisa keluarnya api dari menggosokkan batu dan besi. Nah, nanti musik itu sebagai pemantiknya. Karena musik masuk lewat pendengaran tadi illa biqawad sama. Jadi untuk mengeluarkan api yang ada dalam hati kita itu pakai musik. Sebagaimana mengeluarkan api yang ada pada batu itu dengan digosokkan. Alat penggosoknya, pemantiknya itu adalah musik. Tadi dikatakan fanagomatul mauzunah al mustaladzah tukhriju musiknya seperti apa begitu. Karena tadi para kekasih Allah itu tidaklah mendengar musik suara bagus ingatnya kecuali kepada Allah, begitu ya. Jadi kita pahami dulu nih bahwa hati kita itu mengandung api yang tersimpan ya, yang bisa dikeluarkan dengan musik ya. Ketika kita mendengar musik yang sesuai, yang membuat gembira, sedih tadi ya, itu akan keluar apinya karena udah dipantik begitu. Sebagaimana besi, batu itu dipantik keluar apinya, begitu ya. Ini luar biasa ini. Dan tentunya ini bukan musik-musik hawa nafsu ya. Nanti pembahasannya masih banyak sekali. Ini baru pembukaan. Maka mendengar musik itulah menjadi alat ukur yang akurat bagi hati ya. Karena ketika mendengar musik itu nanti yang keluar dari hati itu yang dominan dalam hati. Kalau mendengar suatu musik yang gembira itu kita tidak merasakan dampak, ya berarti yang dominan saat itu bukan rasa gembira, begitu, paham ya? Nah, tapi ketika yang dalam hati dominannya sedang sedih, ketika mendengar lagu mellow itu langsung keluar wajdudnya, perasaannya, penemuan hatinya itu langsung keluar, apinya keluar. Begitu. Yang inilah nanti yang menjadi rahasianya para ulama tasawuf mendengarkan musik. Ya, dia sedang merasakan apa yang dominan dalam hatinya, disetel lagu yang sesuai, syair yang sesuai dengan keadaan hatinya supaya muncul apinya sehingga cepat usulnya. Wah, ini luar biasa nih, seru. Ya. Dah. Kemudian wa idza kanat, dan jika ada, lanjut wa idza kanat, ada masih di atas. Dah, masih baris itu ya. Wa idza kanat, dan jika ada apal qulubu hati bitibai dengan secara watak, itu mutiatan patuh ikut lil asma'i kepada pendengaran hatta adat sehingga menjelaskan apa qulub biwaridatiha dengan sesuatu yang datang dari asma, biwaridatiha dengan sesuatu yang datang dari asma, menjelaskan maka minaha kepada perkara yang tersimpan dari qulub, maka minaha kepada
yang tersimpan di kulub, wakafat dan menjelaskan apa kulub, membuka boleh, membuka apa kulub biha dengan sebab waridatiha, bihatiha, membuka mawiyaha kepada kejelekannya kulub, wa adharat dan menjelaskan apa kulub, mahasinah kepada kebaikannya kulub. Ketika hati kita secara karakter patuh akan pendengaran, ya kita dengar musik itu kan hati itu jual tertahu begitu ya. Ketika kita mendengar hal-hal yang menarik ya, secara bahasa, secara kandungan sastra, itu secara karakter hati kita itu tertarik. Nah, karena karakteristik hati itu mengikuti pendengaran, maka wajib. Lanjut, apa syarhul qauli, menjelaskan pendapat fis sama'i dalam hukumnya mendengar musik. Wal wajdi, dan itu tadi inspirasi begitu ya, penemuan hati, perasaan hati. Wa bayanima, dan menjelaskan perkara fihima yang ada dalam sama wal wajdi. Fihima yang ada dalam sama wal wajdi. Min al fawaidi, nyatanya dari faidah-faidahnya, wal afati, dan bahaya-bahayanya. Nanti dijelaskan faidahnya musik apa, bahayanya musik apa begitu. Wama, dan perkara yustahabu yang disunahkan apa ma fihima dalam sama wal wajdu. Nanti dijelaskan juga sunah-sunahnya. Minal adabi, dari beberapa tata krama, wal hayati, dan keadaan-keadaan. Jadi dengar musik nanti ada adab-adabnya juga, keren. Wama, dan perkara ya tataroku yang datang apa ma ilaihima kepada sama wal wajdu. Min khilafil ulama'i, nyatanya dari perbedaan pendapat ulama, fi annahuma, dalam sungguhnya sama wal wajdu itu minal mahdurati, termasuk apakah termasuk hal-hal yang diharamkan, awil mubahatu, atau awil mubahati, atau termasuk dari hal-hal yang dibolehkan. Wa nahnu, adapun kami Imam Ghazali itu nuwaddihu, akan menjelaskan siapa kami dalika kepada itu syarhul qaul itu fil asfis sama wal zalika kepada itu syarhul qaul fi baba, ini dalam dua bab. Fi baba, ini dalam dua bab. Al babu, adapun bab al awalu yang pertama itu fi ibahati sama'i, dalam memperbolehkan mendengar musik. Pertama di hukum bolehnya mendengar musik. Al-babu, adapun bab asani, dan tentunya nanti ditampilkan yang melarangnya ya, dalil-dalil ulama yang melarangnya juga ada nanti dalam bab pertama ini. Al-babu asani, adapun bab asani yang kedua itu bisa mahi dalam menjelaskan tata krama mendengar musik, wa atharihi, dan dampaknya sama, dampaknya musik, fil qalbi, dalam hati. Fil qalbi, dalam hati, bil wajdi, dengan merasakan penemuan hati, perasaan hati, wafil jawarihi, dan dampak dalam anggota tubuh, wafil jawarihi, dan asar fil jawarih, ayat asarihi fil jawarih, ayat asarihi fil jawarih, dan dampak dalam anggota tubuh, birroksi, dengan joget. Nah ini birroksi, dengan joget, waza'ji, dan menjerit, watamziki siabi, dan merobek pakaian. Ya, kita dengar musik itu kan joget-joget begitu ya. Nah, dengar musik enak itu tiba-tiba kakinya gerak-gerak begitu ya. Kita dengar musik itu tiba-tiba apa? Tangannya, kepalanya begitu ya. Angguk-mangguk begitu. Ya itulah ajaibnya musiknya. Dengar musik itu kepala, kaki ngebit lah begitu ya. Itu nanti dijelaskan juga ya hukum-hukumnya. Kadang-kadang mendengar ya jerit-jerit, oh ya, tergantung. Itulah ketika apinya terpantik ya, terangsang, seperti tadi menggesekkan apa istilahnya batu ya, ketika mau memunculkan api. Nah, ketika muncul apinya itulah yang menggerak-gerakkan tubuh, dampaknya menjerit-jerit, atau bahkan sering kita lihat video yang joget-joget mendengarkan musik itu sambil brutal ya, sambil mukul-mukul, sambil kayak tawuran begitu. Itu apinya sudah terpantik begitu. Apinya sudah tergesek dengan musik.
apa yang golib tadi dalam kata-kata kitabnya, al golib alaihinya itu sudah taharroka. Jadi dikatakan taharroka fihi mahuwal golib alaihi. Ini ilmu baru ya, Imam Ghazali memang ilmunya baru-baru. Tidak pernah terdengar di TV-TV, internet, YouTube, Ustadz-Ustadz TV, ya, tidak pernah terdengar. Imam Ghazali makanya julukannya Hujatul Islam itu ilmunya baru semua, luar biasa. Bahwa musik ada babnya. Musik itu bisa merangsang apinya hati, sebagaimana batu itu mengandung api yang bisa dikeluarkan ketika digosok. Luar biasa ya. Yang nanti akan terrangkum dalam 2 bab. Al-babul awal nanti dalam menjelaskan bolehnya musik, babu saninya dalam menjelaskan adab mendengar musik. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu, kita mulai lagi jam 10:30. Silahkan ngopi-ngopi, mau keluar dulu nanti masuk lagi silahkan. Emang ngaji di majelis ngampar ini, di majelis ngaji musik saya tiap tahun itu begitu ya, minimal sampai jam 11 lah. Tapi yang pertama ya kita sedikit lagi aja, istirahat dulu lah, 5 menit aja deh, 5 menit aja, masuk jam 22.25 ya. Silakan silent, ngopi-ngopi ya, pertanyaannya diketik aja ya. Sebetulnya belum pas untuk bertanya karena materinya juga banyak sekali. Paling dipersilahkan bertanya sesuai yang sudah dilogat. Pesan-pesannya aja. Silakan istirahat aja. Nanti soalnya begini ya, kalau dibuka pertanyaan sekarang itu kan seringkali jawabannya itu ada di depan yang belum dilogat ya. Jadi sabar dulu ya. Untuk pertanyaan untuk musik ini nanti di akhir lah. Paling hal-hal yang berhubungan dengan yang sudah dilogat. Karena banyak nanti jawabannya ada di depan yang belum dilogat begitu ya. Jadinya spoiler. Ya, oke. Siap-siap. Mohon maaf ya, terlalu semangat. Logatnya lebih kecepatan. Silakan mau ngudut, ngopi, silahkan. Emil, hari pertama 110 tadi biasa dari belakang mobil. Masuk lagi 22, 25, silahkan. Spill kopi rokoknya boleh. Tadi spill kitab, sekarang spill kopi rokok boleh. Dit, udut dan naon dit. Ya, ya, udut tuh. Aman tat, ayat. Aduh, luar biasa, luar biasa. Malam besok ya, ke rumah ya. Siap, Pak. Malam besok di rumah ya. Suaranya jelas ini. Tadi nggak ada yang filter tadi pilihan terbaik. Oh iya. Mantap, mantap. Maaf nih uhti-uhti ya. Biasa ini ngaji salaf nih. Ngerokok juga termasuk seperti musik, mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Jadi nggak akan selesai-selesai. Memang ulama aja berbeda pendapat, ulamanya juga berbeda pendapat. Paling keutamaan ada yang ada dalam tidak merokok ya bisa. Bagaimanapun didebatkan ya ulamanya aja belum selesai. Bahkan ada ulama yang menulis kitab khusus tentang kopi dan rokok, Syekh Ihsan Jambes, Ad-Dukhon wal Qahwah. Jangankan
kiai, ada yang ngerokok, ada yang enggak. Dokter juga ada yang ngerokok, ada yang enggak. Padahal dokter, ya. Jadi nggak bisa disalahkan ya. Kadang-kadang kita nggak suka rokok, perempuan nggak suka rokok, ya. Maksudnya nggak suka kepada orang yang merokok, tapi bapaknya sendiri juga ngerokok, sering begitu ya. Jadi majelis ini majelis santai ya. Merasakan ngaji salaf di rumah gitu, keren. Boleh pesan ininya, kesan-kesannya nih mendengar ilmu Imam Ghazali yang kayaknya kalian baru tahu nih, gimana tuh? Ditulis boleh kesannya. Ungkap yang keren itu tadi ya, bahwa hati itu mengandung api, mengandung api yang bisa istilahnya dikeluarkan, ya, dirangsang dengan musik begitu. Sebagaimana api juga terkandung dalam batu. Bukti nyatanya api mengandung batu itu ya ketika kita hiking ya, membuat api itu kan digesek apinya, batunya supaya mengeluarkan percikan, jadilah api begitu. Anak-anak pramuka itu kan paham. Api juga kan batunya kan, batu baranya itu yang merahnya itu kan mengandung api ya, ketika digesekkan dengan besi. Kita nggak bicara ada bensinnya kosong aja kan percikannya ada begitu. Nah itu keluar percikannya itu ya ketika digesek gitu. Nah maka musik itu juga alat pemantiknya begitu ya. Ini keren. Masih seru lagi ya, sabar. Masih 19 pertemuan lagi, seru. Kesana makin seru nanti. Baik, kita baca kesan-pesannya nih. Lumayan bahasa dalam, kitabnya bagus, betul ya. Memang ini tinggi sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Terus dipahami aja ya. Bisa nggak bisa, paham nggak paham, ngaji. Urusan paham itu urusan Allah. Yang jelas nanti kesananya itu keren, sesuai dengan milenial musik. Ya, Ulti atau siapa? Boleh ditulis. Apa baru dengar ilmu Imam Ghazali? Luar biasa. Atau pernah dengar? Atau sudah punya pemikiran ke sana tapi masih ragu apakah ada referensinya begitu? Ternyata ada. Ya, kita mulai lagi dikit lah. Untuk pertemuan pertama 15 menit lagi lah. Kesan kedua jenanya. Di sela rehat mungkin kedepannya boleh cerita tentang masa hidupnya Imam Ghazali, boleh ya, nanti kayak sesi ledak ya, tapi was-was pertama ngawas tasawuf ya, apa-apa. Habib Lutfi bilang ya, ngaji tasawuf memang dulu itu harus fikih dulu, tapi zaman makin rusak, malah yang bagus malah bareng ya, dalam secercah tinta kamu beli ya, bukunya Habib Lutfi Secercah Tinta, itu dikatakan orang pemuda yang ngaji tasawuf 15 tahun di umur 15 tahun itu insya Allah akan terjaga dari zina. Jadi zaman sudah berbalik sekarang. Dulu tasawuf itu memang harus fikih dulu begitu ya, harus syariat, thariqah gitu ya. Sekarang malah terbalik. Terbalik, Pak. Jadi dibarengin gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan kita yang masih ringan, tidak berat, masih pembukaan, masih ditolerir.
Apakah benar takut salah bahwa Imam Ghazali asalnya seorang ahli filsafat ya? Saya jawab ya, tadi sudah dicepil betulnya. Benar, Imam Ghazali itu berangkat dari ahli filsafat. Jadi Imam Ghazali itu punya dua masa kehidupan lah, dua fase ya, dua fase. Fase pertama gila ilmu ya, ilmu filsafat sampai bisa mengalahkan, menandingi pemikiran Aristoteles, Socrates dan sebagainya ya, yang sedang terkenal waktu itu, zaman-zaman dulu. Sehingga beliau koreksi pemikiran ahli filsafat dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, kesalahan-kesalahan ahli filsafat. Keren sekali, meskipun dikomentari nanti oleh Ibnu Rushdi, tafahud, kesalahannya kitab Tafahud Imam Ghazali begitu. Itu di fase pertama. Itu di fase pertamanya Imam Ghazali. Ya, sampai beliau menjadi guru besar, rektor mungkin zaman sekarang itu. Dulu itu Universitas Nizamiyah Baghdad. Sampai para ulama juga ngaji ke beliau ya. Cuman yang beliau rasakan tetap hampa. Jadi singkat cerita, tujuan ketenangan batinnya itu dalam ketenaran, dalam biasa beliau belum merasakannya. Sehingga meminta kepada Allah supaya dibimbing menemukan ketenangan batin ya, tujuan utama agama, barulah masuk ke fase kedua kehidupan Imam Ghazali, yaitu fase tasawuf. Setelah itu beliau sedang jadi guru-guru besarnya, bayangkan ya. Beliau tinggalkan semua itu, uzlah di menara masjid selama 10 tahun sambil nulis kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin. Luar biasa ya. Nah, barulah fase keduanya ini Imam Ghazali kalam-kalamnya udah ya tasawuf ya. Jadi fase awal Imam Ghazali masih banyak yang mendebat Imam Ghazali, tapi fase kedua kehidupan Imam Ghazali itu semuanya menyepakati kemuliaan Imam Ghazali, keagungan Imam Ghazali. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, dalam banyak kitabnya dan Nasahuddin Niyah, Nafai, semuanya ada Bisulukul Murid, itu semuanya terkesan menggurukan Imam Ghazali. Jadi seorang Habib yang riwayat masyhurnya menjadi wali kutub terlama, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Hadramaut, Tarim, itu sangat mengidolakan Imam Ghazali, ya. Bahkan terkesan menggurukan Imam Ghazali. Sehingga dikatakan Imam Ghazali itu syarihul Quran wal hadis, penyarah penjelas, orang yang bisa menjelaskan Quran dan hadis. Ya, bahwa kitab Ihya inilah yang menjadi tafsirnya Quran dan hadis. Luar biasa, banyak sekali nanti keutamaan Ihya ya. Baik, bagus. Kita mulai lagi ya, dikit lagi aja. Supaya penasaran, spoiler. Silakan kembali lagi. Udah siap lagi? Sambil ngopi jalan boleh. Boleh di ini ditandai dengan siap begitu. Lambaian tangan boleh. Sip. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awalu, adapun bab al-awalu yang pertama, tadi kan bab yang pertama fi ibahati sama, di atas dikatakan dalam menjelaskan bolehnya mendengar musik. Nanti juga ditampilkan dalil-dalil haramnya ya. Itu fi dzikri ikhtilafil ulama'i, dalam menjelaskan perbedaan ulama, fi ibahati sama'i, dalam memperbolehkan mendengar musik, wa kashfil haqqi, dalam memperbolehkan mendengar musik, wa kashfil haqqi, dan membuka kebenaran, fihi, di dalam ikhtilafil ulama, fihi, di dalam ikhtilafil ulama. Bayanu aqwilil ulama'i, adapun itu menjelaskan pendapat-pendapat ulama, wal mutasawwifati, dan ulama ahli tasawuf, wal mutasawwifati, dan ulama ahli tasawuf, fi tahlilihi, dalam menghalalkan sama, dalam menghalalkan musik sama, wa tahrimihi, dan mengharamkan sama. Ini nanti sangat bermanfaat sekali ya bagi
kalian yang mendapati kelompok yang sangat fanatik akan utamanya speaker ya. Ini sangat bermanfaat ya. Kita pahami dalil yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Babul aqawil ulama wal mutasawwifah fi tahlilihi wa tahrimihi. I'lam ketahuilah anna sama'a kepada sungguhnya mendengar musik sama itu awalul amri awalnya perkara. Itu awalul amri awalnya perkara. Wa yuthmiru, jadi awalnya mendengar musik gitu maksudnya ya. Ketahuilah awalnya mendengar musik gitu ya. Wa yusmiru, dan menghasilkan atau membuahkan apa asama'u mendengar musik halatan kepada suatu keadaan fil qalbi yang tetap dalam hati. Waktu sama dan dinamakan apa halah itu? Waktu sama dan dinamakan apa halah? Al-wajda kepada nama wajdu. Nah, mulai bisa dipaham ya. Jadi awalnya ketahuilah mendengar musik itu awalnya. Awal perkara kita mendengar musik. Setelah mendengar musik, kemudian membuahkan keadaan dalam hati, perasaan dalam hati yang dinamakan wajdu. Nah, itulah definisi wajdu. Halatun fil qalbi inda sama. Keadaan hati ketika mendengar musik. Ketika musiknya sedih, hati kita jadi sedih, begitu. Itu namanya wajdu. Ketika mendengar musiknya, hati kita jadi gembira, itu namanya wajdu. Bahkan nantinya jadi liar. Wajdunya liar ketika mendengarkan lagu gembira, kita jadi membayangkan hal-hal yang menggembirakan di hidup kita. Itu namanya wajdu. Ya. Wa yusmiru, selanjutnya setelah wajdu itu muncul, dan wajdu inilah yang dikatakan tadi apinya hati itu. Apinya muncul ketika dipantik oleh musik. Wa yusmiru, dan kan apa wajdu tahrikal atrofi kepada gerakan anggota tubuh. Kepada gerakan anggota tubuh. Nah, ketika wajdunya muncul, maka barulah joget ya, tahrikal atrof itu. Ketika wajdu musiknya ngebeat nih ya, musiknya enak, menyenangkan, jadi hati kita juga senang, itu wajdu. Setelah hatinya senang, baru kepalanya ngangguk-ngangguk, kakinya jingkrak-jingkrak. Nah, itu namanya tahrikal atrof atau nanti dikatakan roksu ya, joget. Nah, pergerakan anggota tubuh itu imma biharokatin, ada kalanya dengan gerakan ghairi mauzunatin yang tidak teratur. Jadi gerakannya brutal begitu, tidak teratur. Fatu sama maka dinamakan apa harokah ghairu mauzunah. Maka dinamakan apa harokah ghairu mauzunah al-idtiroba, kepada idtirob, istilahnya gerakan yang tidak teratur itu idtirob atau sempoyongan gitu. Kayak orang mabok gitu loh, idtirob. Karena gerakannya tidak beraturan. Dah. Wa imma mauzunatin berarti biharokatin ghairi mauzunatin wa mauzunatin, dan ada kalanya gerakan yang teratur. Fatu sama maka dinamakan apa mauzunah. Fatu sama maka dinamakan apa mauzunah tasfik kepada tasfik itu secara mana asal itu tepuk tangan, tasfik. Nah, ini kan tersusun ya, gerakannya tersusun ya. Warokso dan joget, warokso dan joget, ya joget ya. Banyak tarian-tarian TikTok itu kan mauzunah semua. Itu rokso itu, ya. Gerakannya tersusun, tidak brutal. Jadi enak dilihatnya, tersusun. Kayak tariannya ini Rihanna Super Bowl gitu, ya, keren ya. Yang viral, banyak yang cover dance-nya begitu ya. Itu roksu, tersusun gerakannya. We found the love gitu ya. Fal nabda, maka agar ini kan ramai nih, pembahasan ini ramai sesuai dengan milenial ya. Musimnya TikTok, musimnya musik ya. Inilah supaya mendengar TikTok itu musiknya tidak asal-asalan, ada adabnya, mendapatkan pencerahan, pandangan yang berbeda begitu ya, ada nilai agamanya.
Tapi harus dibedakan ya, kompleks nanti. Hukumnya melihat aurat ya beda lagi ya. Itu bahasan tersendiri. Yang kita bahas adalah tentang musik dan jogetnya gitu. Fal nabda maka agar memulai siapa kami? Fal mabda maka agar memulai siapa kami? Bihukmi samai dengan hukumnya mendengar musik. Bahwa adapun hukmus sama itu al awalu yang pertama. Wanangkulu dan menukil siapa kami fihi dalam sama. Wanangkulu dan menukil siapa kami fihi di dalam sama al aqawila kepada beberapa pendapat al mu'bata yang menjelaskan. Al-aqawila kepada beberapa pendapat al-mu'ribata yang menjelaskan anil madhahibi dari beberapa madhab. Anil madhahibi dari beberapa madhab fihi di dalam sama. Tsumma nadhkuru kemudian akan menyebutkan siapa kami ad-dalila kepada dalil ala ibahatihi atas memperbolehkan sama. Ala ibahatihi atas memperbolehkan sama. Tsumma nurdifu kemudian apa istilahnya mengikutkan. Tsumma nurdifu kemudian mengikutkan siapa kami hu kepada dalil mengikutkan siapa kami hu kepada dalil bil jawabi dengan jawaban amma dari perkara atau pendapat tamasaka yang berpegang teguh bihi dengan ma siapa alqailuna orang-orang yang berkata ulama yang berpendapat bitahrimihi dengan mengharamkan sama. Dengan mengharamkan wa manaklul madhahibi mulai ini menyebutkan pendapat-pendapat madhab-madhab ya tentang ulama yang memperbolehkan siapa, yang mengharamkan siapa supaya penasaran. Wa amma naklul madhahibi besok wallahu a'lam bishawab. Pertemuan pertama alhamdulillah ya. Jazakumullah khairan katsiran yang sudah niat baik ngaji sampai sekarang ya, nanti juga pertemuan kedua ketiga selanjutnya